Iya. Automatically. Subhanallah. Jadi sangat masuk akal kalau orang-orang yang masih meremehkan dirinya sendiri itu orang-orang yang belum benar tauhidnya. Percaya bahwa diri mampu, percaya bahwa Allah yang maha mampu berada dalam dirinya. Ya. Belum bisa memaafkan diri sendiri, banyak contohnya. Ya. Kita pernah mengalami suatu kesalahan di masa lalu. Ya kan? Ya, akibat dari tindakan kita. Akibat dari kesalahan itu kemudian banyak sekali akibat-akibatnya. Betul nggak? Nah, kita belum bisa keluar dari lingkaran itu. Ya, sulit untuk melupakan, sulit untuk keluar. Itu tidak bisa memaafkan pada diri kita sendiri. Sulit untuk bangkit. Contohlah, orang melakukan bisnis, dia sudah modal, tapi bisnisnya gagal. Ngeri nggak? Ya, bisnisnya gagal. Nah, kegagalan itu terus aja menghantui dia, sehingga dia tidak mau untuk bangkit dan melakukan bisnis yang lain. Itu tidak bisa memaafkan diri sendiri. Orang yang tidak bisa memaafkan diri sendiri, dia akan terus saja terpaku di jalan di tempat. Ngerti maksud saya? Ya, oke. Makanya untuk bisa memaafkan diri sendiri, kadang-kadang orang harus di hipnoterapi. Betul nggak? Karena apa? Terlalu dalam, sehingga menjadi amat traumatik terhadap hal itu. Ngerti maksud saya? Gini. Dia menikah, gagal, sampai dia tidak mau menikah lagi. Ngerti nggak? Sebenarnya dia tidak bisa memaafkan pada dirinya sendiri. Itu tidak mau bangkit. Padahal Allah sudah membuka ruang begitu banyak kan sebetulnya untuk dia. Tapi traumatik itu dipelihara terus, sehingga dia mengikatkan diri kepada masa lalu. Itu yang membuat dia terus menderita. Bangkit. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu, setiap peran, ya, peran yang baik, setiap peran yang dilakukan oleh kita itu kan sebetulnya sama baiknya, sama mulianya di hadapan Allah. Yang penting kita melakukan peran itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi jangan merasa meremehkan diri sendiri dengan peran diri. Misalkan gini, wah, saya cuma pegawai ini, kan, lalu menganggap bahwa saya pegawai rendahan. Nah, itu sedang meremehkan diri sendiri. Padahal dia sedang diperankan oleh Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk peran itu. Kalau dia melakukan peran itu dengan sebaik-baiknya, sama mulianya dengan peran yang lain. Karena bagi Allah yang penting kamu jalankan peranmu sebaik-baiknya, tidak bergantung peran apa. Nah, kita sering meremehkan diri sendiri karena peran kita. Ngeri nggak? Seakan-akan saya ini, nah, apalagi kalau menempatkan Allah, seakan-akan Allah itu ya menghinakan diri kita dengan peran yang kita beri. Itu sudah menghinakan diri sendiri. Ngeri maksud saya? Jadi oleh karena itu maka sebaik-baiknya kita dalam hidup ini adalah sebaik-baiknya kita menjalankan peran kita. Bapak Ibu punya peran? Siapa yang di sini tidak punya peran? Semua punya peran, betul nggak? Cuman terkadang kita sering ingin peran orang lain. Ngerti nggak? Iya. Lalu ketika kita ingin peran orang lain, apa berikutnya? Kita lupa pada peran kita sendiri. Berikutnya apa? Lalu kita tidak menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang menghinakan kita dengan peran kita. Sebenarnya kita sendiri, bukan Allah menghinakan peran kita. Bagi Allah sama mulianya, sama baiknya. Tergantung sebaik apa kamu menjalankan peran itu. Ayo di tempat ini, kalau semua orang menjalankan peran dengan sebaik-baiknya di perannya masing-masing, semua sedang membangun keseimbangan. Betul nggak? Nah, yang celaka kita sering memikirkan peran yang sedang diperankan orang lain. Kita ingin di peran itu, lalu kita menjadi lupa dengan peran kita sendiri. Disitulah merasa ya saya ini tidak berarti. Betul nggak? Iya. Lalu kita lupa untuk melakukan yang kita bisa lakukan. Paham? Iya, itu menghinakan diri sendiri. Oke. Kita sering berharap agar takdir kita berubah. Betul? Kenapa?
Kita sering berharap agar takdir kita berubah. Mengapa? Karena kita sedang tidak menerima yang telah kita ciptakan sendiri sebagai takdir kita. Ngerti nggak? Kita ingin agar takdir kita berubah, itu penyebabnya satu. Karena kita tidak bisa menerima, ya, apa yang telah kita ciptakan sendiri sebagai takdir saat ini. Padahal semua yang terjadi saat ini, siapa yang menciptakan? Ya kita sendiri. Cuman kita tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima apa yang telah kita ciptakan sebagai takdir saat ini. Lalu kita ingin mengubah takdir. Apa yang berikutnya? Bukan mengubah takdir. Justru kita meninggalkan, ya, yang ini, ya, tanpa mengalami, tanpa menyelami, mendapat hikmah, lalu kita keluar. Gitu. Itu yang menyebabkan kita akan dihadapkan pada hal yang sama terus menerus. Jadi keinginan untuk merubah itu tidak akan pernah terjadi. Jadi apa kalau kita yang harus dirubah? Ulangi. Kenapa kita ingin mengubah takdir kita? Jawabannya apa? Karena kita tidak menerima apa yang kita ciptakan sebagai takdir kita saat ini. Oke? Jadi kalau gitu, kalau kita ingin mengubah takdir kita, caranya bagaimana? Menerima. Ya itu. Itu yang selama kita salah, betul nggak? Kita ingin mengubah takdir, ya. Padahal semua takdir yang ini adalah kita sendiri yang telah menciptakannya. Tapi kita sendiri yang tidak menerima yang kita ciptakan sendiri. Ngerti maksudnya? Itu. Kalau kita sudah menerima apa yang kita ciptakan ini sebagai takdir, enggak? Berikutnya apa? Kalau kita mengubah takdir, terima dulu apa yang tidak kita terima. Gitu. Kalau sudah diterima apa yang kita tidak kita terima dengan sendirinya, ya, maka kita akan melakukan suatu proses perubahan. Jadi melakukan perubahan itu yang paling utama adalah menerima dulu. Kalau tidak menerima, maka tidak akan terjadi perubahan. Malah kita akan terus berada di kondisi yang itu sampai kita menerima. Ngerti maksud saya? Nih. Ada takdir yang kita ciptakan sendiri, lalu kita tidak menerimanya. Berikutnya apa? Dihindari dengan alasan kita ingin merubah ini, betul nggak? Yang berikutnya apa? Yang berikutnya kalian akan mendapatkan yang sama seperti itu sampai kalian menerimanya. Gitu loh. Contoh, ada orang marah sama kita. Oh, jangan-jangan saya pernah melakukan hal yang sama di kehidupan saya yang sebelumnya. Kalau ini adalah upaya Allah untuk mengubah saya dari kotor menjadi baik, ya sudah, saya terima dengan utuh. Terima itu berarti sudah tidak ada tapi, sudah tidak ada protes, sudah menerima dengan utuh. Betul nggak? Saya tanya sekarang, saat kita menerima itu, berubah nggak keadaan kita? Keadaan kita langsung berubah, lega, betul nggak? Iya. Berubah nggak sikap kita? Berubah. Yang tadinya reaktif, mau melawan, mau pakai pengacara, tidak. Berubah pikiran kita? Berubah. Tenang nggak pikiran kita? Tenang. Itu perubahan. Nah, kita ini ingin merubah takdir dengan cara merubahnya, tetapi kita tidak pernah menerimanya. Itu yang menyebabkan kita gagal mengubahnya. Ngerti sekarang? Jadi sangat sederhana sebetulnya. Cuman ya kesederhanaan ini, saking sederhananya sering kita abaikan. Ngerti nggak? Gitu. Makanya sangat mudah kalau kita tahu ilmunya. Sekarang saya tanya sekarang. Setelah kita menerimanya, ini belum selesai. Ada sesuatu yang diciptakan kita sendiri tidak baik. Sebutnya takdirnya kita sebut tidak baik. Tidak baik itu dari mana penilaiannya? Dari kita. Itu tidak baik. Itu buruk. Oke? Dari mana yang menilai? Diri sendiri. Padahal yang menciptakan takdir itu siapa?
kita sendiri. Kita yang menciptakannya. Tapi saat itu terjadi, kita tidak menerimanya. Bahkan kita memberikan penilaian yang buruk terhadap itu. Oke? Nah, begitu kita mengubah, kita menerimanya. Apa berikutnya? Setelah menerimanya, timbul kesadaran. Oh, ternyata hal buruk ini, yang kita sebut ini, hal yang saya butuhkan terjadi dalam kehidupan saya. Setelah saya mengalami keburukan ini, saya tidak mau lagi mengalami keburukan ini. Tetapi penilaian dia terhadap yang buruk itu berubah menjadi baik. Betul nggak? Ketika penilaian dia menjadi baik pada itu, apa yang terjadi? Dia tidak melihat lagi baik buruk, karena semuanya baik-baik saja. Ini omongan saya harus dipraktekkan. Keluar dari sini tuh nanti akan ada. Selesai ngaji dengan saya akan ada. Langsung. Penilaian yang buruk terhadap sesuatu menjadi penilaian yang baik. Itu yang membuat dia saat itu juga merengkuh kebahagiaan abadi. Saat itu juga dia bisa tersenyum bukan sekedar di level tubuh, tapi tersenyum di level pikiran, di level jiwa. Jiwanya sudah tersenyum. Disitulah munculnya ikhlas. Ikhlas itu tersembunyi di dalam, cuma sering diomongin. Ikhlas itu nggak bisa diomongin, akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Aneh kan? Kita menciptakan sesuatu, dan sesuatu yang kita ciptakan kita tidak terima. Lalu kita melakukan penilaian buruk terhadap sesuatu, karena selama ini kita mengira semua yang buruk itu dikirim. Ada pengirimnya. Lalu makanya kita cari alamat pengirimnya, bukan? Dan kalau sudah ketemu alamat pengirimnya, mulailah kita berburuk sangka kepada pengirimnya. Padahal orang yang kita anggap buruk sangka itu tidak tahu menahu tentang itu. Kamu sendiri yang menciptakan itu. Ngerti maksud saya? Itu. Kalau sudah cari alamat kan bahaya. Cari sasaran untuk mengembalikan itu. Betul gak? Apa berikutnya? Sudah, kita tidak pernah berubah. Makanya yang saya pahami dari Quran, kenapa Allah mengatakan demi waktu sungguh manusia itu rugi. Sekarang gini, bagaimana kita tidak rugi? Kita ingin melakukan perubahan tapi dengan cara yang salah. Lalu yang terjadi adalah perubahan tidak terjadi. Yang terjadi kita terus saja terkungkung dalam penderitaan yang sama. Untuk mewujudkan sesuatu yang negatif, hanya diperlukan sekali berpikir negatif. Tetapi untuk mewujudkan sesuatu yang positif, ternyata diperlukan berkali-kali berpikir positif. Kenapa? Karena kecenderungan manusia sangat senang berpikir negatif. Karena dia senang melakukannya, senang berpikir negatif, kesenangan itu mendorong energi untuk mewujudkannya lebih besar. Makanya sekali berpikir negatif langsung jadi. Tetapi sekali berpikir positif belum tentu jadi. Karena apa? Dorongan emosi untuk berpikir positifnya juga masih kurang. Karena sebenarnya dia tidak suka berpikir positif. Karena dia sedang berlatih berpikir positif. Tapi kalau berpikir negatifnya saking biasanya, energi yang mendorong itu udah biasa. Oleh karena itu, kalau hukum alam ini kita perhatikan, coba perhatikan. Sekali saya berpikir negatif, pikiran negatif itu langsung jadi. Tapi berpikir positif itu ternyata untuk mewujudkan sesuatu yang positif harus melakukan pikiran positif yang berulang-ulang. Kenapa?
Dorongan emosi untuk menuju pada positif sering diganggu oleh pikiran negatif. Saat orang berpikir negatif, positifnya nggak ada. Tapi saat orang berpikiran positif, negatifnya masih menghantui. Karena pikiran positifnya juga masih ragu-ragu. Ayo saya tanya sekarang, menuduh orang lain baik, suka ragu-ragu nggak? Suka ragu-ragu. Tapi menuduh orang lain buruk, 100%. Iya. Iya. Saya berbicara fakta. Ya, fakta. Saya mengamati kenapa kalau saya berpikir positif, ya, untuk menghasilkan hal yang positif itu harus berulang-ulang pikiran positif itu. Harus kuat imajinasinya. Tapi berpikir negatif itu suka langsung. Makanya itu yang menjadi kita sangat hati-hati dengan pikiran, perasaan, kata-kata, ya. Makanya kalau bisa dihindari berbicara yang negatif. Apalagi berbicara sudah ada kekuatan pikiran dan dorongan emosi dari dalam. Itu kan nyata jadi. Kenapa itu terjadi? Setelah saya renungi, satu kuncinya. Kenapa? Kalau berpikiran negatif itu sangat-sangat mudah. Bahkan saat kita berpikir negatif tidak ada positif sedikit pun. Tapi saat kita berpikiran positif, negatifnya masih ada. Nah, itu yang menyebabkan berpikir positif itu harus berulang-ulang untuk menghasilkan hal yang positif. Ini berpikir negatif gampang. Ayo, pengalaman kita. Kalau nuduh orang, 100%. Bahkan jika dibantah orang lain, segera mengambil data-data tambahan untuk mengukuhkan supaya tetap 100%. Tapi kita menuduh orang lain positif, kadang-kadang tidak pakai data. Betul nggak? Cukup seadanya saja. Itu latihan yang buruk. Nah, pertanyaan sekarang. Siapa saja orang yang dorongan negatifnya besar karena dilatih oleh dia untuk menjadi besar, makanya berpikir sekali saja yang negatif langsung jadi. Karena dia melatihnya. Itu menjadi kekuatan yang lahir dari dalam. Oleh karena itu, alangkah hebatnya kalau kita melatih pikiran yang positif terus-menerus. Sehingga saat kita berpikir positif sekali, ya, hal positif itu akan jadi. Karena ada kekuatan dari dalam yang mendorongnya. Nah, sebetulnya itu yang disebut dengan kekuatan doa. Kekuatan doa itu bukan terletak pada tempatnya. Wah, ini doanya harus di multazam. Jauh atau ongkosnya. Betul nggak? Udah nyampe di sana juga, multazamnya yang mana bingung, nggak ada batasnya. Emang ada di Mekah yang ini multazam? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dikasih ciri misalkan semua doa yang dilakukan si multazam. Tidak. Doa itu sebetulnya bergantung kepada dorongan positif dari dalam diri kita. Kalau kita sudah berdoa yang positif, kemudian masih ada saja pikiran-pikiran negatif, nggak akan jadi kenyataan. Ya, itu. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sebetulnya semua hukuman yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau mau disebut itu hukuman itu sebetulnya hanya cara semesta ini untuk membuat kita seimbang dan banyak belajar. Jangan mengatakan Tuhan itu menghukum, apalagi mengatakan Tuhan itu mengazab. Tidak. Ya, Tuhan tidak pernah menghukum, tidak pernah mengazab. Tuhan hanya menyediakan semesta ini dengan hukumnya. Ya, semua yang melakukan positif akan mendapatkan hal positif. Semua yang melakukan negatif akan mendapatkan yang negatif. Jadi, semua yang negatif yang kita raih hari ini sama sekali bukan urusan Tuhan. Urusan kita dengan diri kita sendiri. Itu poinnya, ya. Baik, dari awal tadi saya banyak berbicara, ya. Kesimpulannya adalah satu. Ya, selama ini kan kita sering berfokus keluar, tidak pernah berfokus ke dalam. Nah, sekarang sudah saatnya semua hal difokuskan ke dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita lebih cerdas lagi untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan ini dan cari cara-cara yang efektif, produktif, unggul yang bisa membuat perubahan itu terjadi. Oleh karena itu, otomatis kita tidak bisa berpikir seperti kebanyakan orang, ya kan? Kita harus meneliti lebih dalam pola-pola kehidupan yang membuat
ya, segala sesuatu terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus menjadi peneliti bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi peneliti bagi diri kita sendiri. Nah, kebanyakan kita sering menjadi peneliti bagi orang lain. Hal yang terjadi pada orang lain diamati dengan seksama, tapi hal yang terjadi pada diri kita tidak diamati. Padahal semua yang terjadi pada diri kita itu punya pola. Punya pola. Dan sebetulnya yang menciptakan pola itu kita sendiri. Ya. Baik, itu saja sharing ringan dari saya di pagi yang penuh berkah ini. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita, ya. Dan yang paling penting adalah menjadikan kita selalu lebih baik setiap hari. Ya. Hari baru yang diberikan oleh Allah selalu menciptakan ide, gagasan baru, kehidupan yang baru, cara berpikir yang baru. Karena hari ini tidak akan bisa diulang lagi. Besok kalau kita bangun besok, itu sudah hari baru yang berikutnya. Dan Allah setiap hari memberi hari baru. Rugi kalau kita hanya menggunakan cara-cara lama, berpikir lama, merasakan yang lama, tindakan yang lama. Harinya sudah baru, tapi pikirannya tidak baru. Makanya setiap bangun tidur sadari, terima kasih ya Allah atas hari baruku. Semoga aku di hari baru ini bisa mendapatkan kehidupan yang baru, spiritual yang baru, ya, terlahir setiap saat kita. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.